diberkatilah Engkau ya Bapa, Adonai Elohenu, Elohim Abraham, Ishak dan Israel. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, anugerah-Mu menaungi melingkupi kehidupan kami sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore sampai malam ini kami masuki hari yang baru. Dan oleh karena perkenanan-Mu kami kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah Jum ini Bapa. Terima kasih Bapa buat kuasa Roh-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Kami siapkan hati kami untuk ibadah Jum ini Bapa. Ku minta kuasa Roh-Mu dan pertolongan para malaikat-Mu turun atas kehilat-Mu, turun atas umat-Mu ya Bapa. Bahkan kuasa Roh-Mu menaungi melingkupi kami dalam ibadah Jum ini Bapa. Hadirlah dalam kehidupan kami dengan para malaikat-Mu membawa salom bagi kami, sehingga dari awal sampai akhirnya ibadah kami ini Bapa dikuasai oleh Roh Kudus dan pertolongan para malaikat-Mu. Ku minta kuasa Roh-Mu dan para malaikat-Mu ya Bapa menjaga semua sinyal berjalan dengan baik dan lancar, sehingga komunikasi kami satu dengan yang lain tidak ada gangguan. Dan umat-Mu yang belum masuk, biarlah Tuhan jamah Tuhan berkati semuanya dimanapun mereka berada. Anugerah-Mu menaungi melingkupi kehidupan mereka Bapa. Dalam konsep Areput kami menjadi satu kesatuan dalam memuji menyembah-Mu dalam ibadah Jum ini. Dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua Israel,
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus ya Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Begitu tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatimu. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
Hanya Engkau ya Bapa pribadi yang mengenal hati kami. Tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau tahu segala-galanya, Engkau adalah Maha Tahu. Engkaulah Elohim kami yang dahsyat dan luar biasa. Hanya Engkau pribadi yang sungguh luar biasa yang kami puji, kami sembah. Sungguh kami bangga punya Elohim seperti Engkau ya Bapa. Engkaulah perisai iman kami. Engkaulah batu karang kami yang teguh. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah tempat perlindungan kami Bapa. Kepada Kamu kami berseru di malam ini. Kami naikkan puji-pujian kami, bahwa kami seperti rusa yang haus akan air sungai-Mu. Demikianlah air hidup-Mu mengalir di dalam hidup kami, hidup menghidupi kehidupan kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh menerangi kehidupan kami, membawa kami terus berjalan di jalan-jalan yang Kau tetapkan untuk kami lalui ya Bapa.
Baruch haba Ruah Elohim, mari datang urapi kami. Kami menanti-nantikanmu di setiap waktu. Kami merindukanmu Ruah Elohim. Bertata dan berdaulatlah dalam kehidupan kami. Ambil alih roh manusia kami dengan Ruah Elohim, sehingga kami hidup, bukan kami lagi yang hidup, tetapi Ruah Elohim dalam Yeshua HaMashiach yang hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup sungguh-sungguh ada dalam perkenan-Mu. Roh-Mu yang terus menuntun kami berjalan di jalan-jalan yang Kau tetapkan untuk kami lalui. Dalam tuntunan-Mu terus di penghujung zaman ini, meneguhkan, menguatkan kami. Sebab tanda-tanda semakin nyata ya Bapa. Penggenapan firman-Mu sedang digenapi. Bapa, kami berdoa khusus saat ini. Umat-Mu ya Bapa, yang ada di Yerusalem, yang ada di tanah perjanjian, dan umat-Mu yang berserak di antara bangsa-bangsa yang ada di Galut, di exile, pembuangan saat ini Bapa. Kami minta perlindungan, pertolongan kuasa Roh-Mu dari setiap siasat-siasat musuh. Saat ini Bapa, banyak bangsa yang ingin menyerang umat pilihan-Mu. Tapi kami minta Bapa perlindungan-Mu menyertai umat-Mu ini. Tiang awan, tiang api-Mu menaungi melingkupi kehidupan umat-Mu Bapa, sehingga tidak ada satupun suatu serangan-serangan dalam bentuk apapun ya Bapa, semua Engkau yang membatalkannya. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, bom-bom yang akan dikirim, roket-roket, bahkan pesawat-pesawat drone ya Bapa, kami minta Engkau yang menaungi melingkupi kehidupan umat-Mu. Sebagaimana yang kami Bapa menaungi melingkupi umat pilihan-Mu di padang gurun, ini juga saat ini Bapa di penghujung zaman ini. Dalam situasi ini Bapa, umat-Mu bangsa Israel semakin nyata sedang sakit bersalin, menanti-nantikan Mesias Yeshua HaMashiach Hamusia datang di Yerusalem, memerintah dalam kerajaan-Mu 1000 tahun. Bapa, kami minta, kalau ini sudah waktunya Bapa, Ranggok dan Magog ya Bapa, kuatkan, teguhkan hati kami. Bukan hasil usaha kami, bukan hasil perbuatan kami, tapi kami minta Bapa belas kasihan-Mu, perlindungan-Mu terus menaungi melingkupi kehidupan kami. Dan saat situasi itu terjadi Bapa, Engkau berfirman, Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Kami pegang janji firman-Mu Bapa. Bagaimana Engkau akan memelihara kami dari lumbung pusaka Yakub, iman percaya kami, leluhur kami dalam iman percaya Bapa. Kau yang berfirman ya Bapa, Engkau pasti menggenapi dalam setiap kehidupan kami umat-Mu yang ada di kehilat KPK semula-mula. Dimanapun kami berada, penyerta-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sementara kami akan sharing, belajar akan firman-Mu, kuasai hati kami, pikiran kami, bila firman ini sungguh-sungguh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Berkati segenap umat-Mu ya Bapa, bahkan yang mengikuti lewat YouTube. Tuhan jamah, Tuhan berkati Bapa, dalam menerima berkat dari pemberitaan Torah-Mu ini. Diberkatilah Engkau ya Bapa, Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan firman-Mu dan memberikan kami kata-kata Torah. Dalam nama Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. 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 Pak Kepala. Gimana kabar?
Bu Theodora, Mama Reno, Bu Lilis, Baik, Pak. Bu Bella. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Oke, kita mulai ya. Nanti yang lain mungkin lagi pada sibuk, masih ada kegiatan. Sekarang kita belajar tentang kesaktian orang benar. Saya kasih judul kesaktian orang benar. Sebagian sudah pernah mendengarkan ini, karena ini sudah pernah kita bahas di ibadah Zoom, tapi saat itu rekamannya gagal, ada gangguan, jadi kita ulang kembali, tidak ada salahnya. Bagi yang belum pernah, supaya sungguh-sungguh lewat pengajaran ini kita menjadi orang benar di mata Bapa Yahweh. Kita baca Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Saya baca buat Bapak Ibu semua. Dan sekarang jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku, dan kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Jadi waktu Tuhan kita, Bapa Yahweh, memberikan firman dan mengikat perjanjian kepada umatnya, bangsa Israel di padang gurun, khususnya di Gunung Sinai yang dibawa keluar dari Mesir. Salam Bu Anita. Jadi ini diikat dengan satu apa? Firman bangsa Israel akan diikat menjadi imamat yang rajani. Jadi imamat yang rajani ini, kalau kita dengar di kitab Petrus Perjanjian Baru, ini bukan firman yang keluar setelah Perjanjian Baru, tidak. Tetapi firman ini keluar itu difirmankan saat Bapa meminang, mengikat suatu janji kepada bangsa Israel dengan 10 firman, yaitu yang kita kenal saat ini Torah atau di dalam Alkitab disebut hukum Taurat. Jadi setiap dasar perjanjian itu selalu diikat dengan suatu ketubah atau surat perjanjian. Itu makanya sampai saat ini bangsa Israel termasuk kekristenan mengikuti pola perjanjian, yaitu coba di mute dulu semuanya, di mute handphonenya, di mute dulu. Mungkin Bu Anita boleh di mute dulu. Udah jelas ya? Oke. Jadi itu ya. Jadi setiap ada ikatan perjanjian itu selalu diikat dengan ketubah. Jadi ketubah itu satu ikatan perjanjian. Jadi kalau sekarang ini bangsa Israel selalu diikat dengan perjanjian itu apa? Torah. Kekristenan saat ini, makanya setiap ada pernikahan di dalam gereja itu selalu pendeta memberikan Alkitab kepada kedua mempelai, pengantin pria dan wanita. Sebenarnya arti pernikahan sesungguhnya adalah kedua mempelai, laki-laki dan perempuan, harus mengikat perjanjian seturut dengan firman. Jadi kalau sudah suami hidup dalam firman, istri dah hidup dalam firman, otomatis terjadilah pemulihan rumah tangga, hubungan suami istri yang harmonis seturut dengan firman atau seturut dengan Torah. Tapi karena bangsa Israel saat itu diikat, sudah difirmankan dan sudah diiakan oleh para tua-tua atau seluruh bangsa Israel saat itu, akhirnya Musa naik ke Gunung Sinai mau menerima Torah. Akhirnya bangsa Israel menunggu 40 hari
Tapi pas hari 40 kurang 6 jam, sekitar 6 jam, bangsa Israel sudah jatuh dalam dosa penyembahan patung lembu emas. Jadi patung lembu emas itu hanya disembah selama 6 jam. Jadi itu ya. Dan dari saat itu keimaman untuk bangsa Israel menjadi imamat yang rajani itu dibatalkan dan dijadikan menjadi imamat Lewi. Jadi itu awal pembatalan, bahwa seluruh bangsa Israel, 12 suku Israel tidak boleh lagi jadi imamat yang rajani, tapi diberikan menjadi imamat Lewi. Kita lanjutkan. Akibat dosa penyembahan patung lembu emas, keimaman bangsa Israel diganti dengan keimaman suku Lewi. Harun dan keturunannya menjadi imam besar. Jadi semua suku Lewi itu menggantikan, karena hanya satu suku yang tidak ikut dalam penyembahan lembu emas, patung lembu emas. Jadinya akhirnya satu suku ini diambil, dijadikan menjadi imamat Lewi dan keluarga Harun. Dan di situ ada keluarga Harun itu menjadi imam besar, Musa menjadi kepala, dan Lewi yang lain. Dan di situ ada 3 kepala suku, itu Gersom, Korah, dan ada satu lagi saya lupa, Kehat. Jadi mereka itu 3, Kehat, Korah, Kehat, Gersom, dan satu lagi saya lupa. Jadi mereka 3 suku Lewi. Dari 3 suku inilah diambillah Harun menjadi imam besar. Jadi itu awal daripada Bapa mau menjadikan bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel menjadi bangsa imam. Semuanya harus tadinya menjadi imam. Bagaimana caranya kita nggak tahu. Mungkin tetap harus dibagi. Tapi karena mereka jatuh dalam penyembahan lembu emas, patung lembu emas, keimaman bangsa Israel dicabut dan diberikan kepada suku Lewi. Itu makanya suku Lewi menjadi imam sampai berdirinya bait suci kedua. Habis itu tidak ada lagi. Dan sekarang menjadi Lewi-Lewi akhir zaman, itu orang-orang yang melakukan pekerjaan Tuhan itu dianggap menjadi Lewi-Lewi rohani. Keluaran 40 ayat 12 sampai 13. Boleh, silakan. Yang paling cepat. Keluaran 40 12 sampai 13. Keluaran 40, 12 sampai 13. Dan engkau harus membawa Harun dan anak-anaknya mendekat ke pintu kemah pertemuan dan membasuh mereka dengan air. Dan engkau harus memakaikan Harun baju kudus itu dan mengurapinya dan menguduskannya, agar ia bertindak sebagai imam bagiku. Nah itu ya, jadi dipilih. Kalau nggak salah kita sudah pernah belajar bagaimana imam besar Harun itu punya jubah khusus. Dan jubah imam besar berbeda dengan jubah imam biasa. Jadi itu hanya dipakai hanya imam besar. Itu ada 8 itu jubah imam besar. Imam besar Harun bisa memakai 8 jubah imam besar, imam itu. Tapi imam biasa tidak bisa memakai 4 khusus untuk imam besar. Itu nggak bisa dipakai imam yang biasa. Jadi khusus imam besar itu 4, itu tidak bisa dipakai imam yang biasa. Tapi imam besar bisa memakai semuanya. Jadi dari situlah imam besar dan suku Lewi yang lain ditugaskan untuk menjadi imam besar di hadapan Bapa. Itu dalam arti apa? Imam itu membawa korban persembahan umatnya ke hadapan Bapa, dan Bapa mendengarkan doa-doa umatnya bangsa Israel. Jadi tugas imam sesungguhnya adalah membawa korban persembahan umat ke hadapan Bapa, dan korban atau kesalahan, korban pengakuan dosa,
korban apapun itu disampaikan oleh imam besar dan disampaikan kepada Bapa, dan semuanya berjalan dengan baik. Bilangan 3 ayat 6 sampai 12, silakan. Ayo berlomba-lomba baca firman. Ikuti yang di handphone aja. Bilangan 3 ayat 6 sampai 12. Ayo burung mintan. Bawalah suku Lewi mendekat dan suruhlah mereka berdiri di hadapan Imam Harun, dan mereka harus melayaninya, dan mereka harus memegang tanggung jawabnya dan tanggung jawab atas seluruh umat di depan kemah pertemuan untuk mengerjakan pelayanan tabernakel. Dan mereka harus memelihara seluruh perkakas kemah pertemuan dan tanggung jawab Bani Israel untuk mengerjakan pelayanan tabernakel. Udah toh ya? Terus lanjut sampai 12. Dan engkau harus menyerahkan keturunan Lewi itu kepada Harun dan anak-anaknya. Mereka haruslah sepenuhnya engkau serahkan kepadanya dari antara Bani Israel. Dan engkau harus mengangkat Harun dan anak-anaknya, dan haruslah mereka menjaga keimamatan mereka, dan orang asing yang mendekat haruslah dihukum mati. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, dan lihatlah, aku telah mengambil orang-orang Lewi dari tengah-tengah Bani Israel sebagai ganti dari setiap anak sulung yang pertama membuka kandungan mereka di antara Bani Israel, dan keturunan Lewi telah menjadi kepunyaanku. Nah itu ya, tadinya anak sulung mau jadi milik Bapa, tapi ini diganti menjadi semua anak-anak Lewi. Jadi imam besar itu satu kelompok, Lewi itu satu kelompok membantu imam besar, tugas-tugas imam Harun. Dan bangsa Israel itu khusus belajar Torah dan menjadi pelaku-pelaku Torah. Jadi ada 3 tahap. Imam besar, Lewi, dan umat pilihan baru ke Bapa. Jadi itu luar biasa. Tadinya ini yang perlu kita renungkan bagi saudara dan saya. Tadinya sudah dipersiapkan rancangan Tuhan bagi seluruh umat Israel, 12 suku Israel, untuk menjadi imamat-imamat yang rajani. Tapi karena sepele, hanya menunggu 6 jam Musa turun dari Gunung Sinai, mereka sudah melakukan dosa, yaitu penyembahan patung lembu emas. Jadi kesempatan yang sangat luar biasa, tapi gagal hanya karena kurang sabar menanti kedatangan Mose dari Gunung Sinai. Jadi bangsa Israel itu menyembah patung lembu emas itu 6 jam. Itu menurut pengajaran para rabi. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita yang sudah dipersiapkan akhir zaman. Tadi Bu Betty mengirim ke grup, apa itu benar, saya belum cross check, bahwa perang semakin menjadi-jadi. Artinya apa? Ini tanda-tanda kedatangan Mesias semakin nyata. Makanya kita harus sungguh-sungguh berdoa. Kita nggak perlu takut, nggak perlu gentar, justru harus bersyukur. Semakin ehad, semakin intim dengan Bapa, banyak meditasi atau berdiam diri kepada Tuhan, membangun keehatan, berdoa. Kalau ini sudah memang awal daripada Gog dan Magog, mari kita bersiap-siap. Jangan sampai seperti bangsa Israel yang sudah dipersiapkan menjadi imamat yang rajani tapi batal. Kita pun yang sudah dipersiapkan menjadi pengantin Mesias Yesus HaMasyiah karena khawatir menghadapi peperangan akhir zaman, padahal itu sudah akan terjadi sebagai tanda akhir zaman. Jadi kita harus siap membuka hati, semakin membangun keintiman dengan Bapa, semakin rajin belajar Torah dan melakukan Torah. Barulah nanti penggenapan itu kita pasti saat itu terjadi. Hari yang dahsyat itu terjadi, saudara dan saya ikut bersama-sama masuk ke dunia akan datang olam haba, memasuki kerajaan 1000 tahun
tidak satu pun yang tertinggal. Amin. Amin. Jadi ingat itu. Bangsa Israel hanya menantikan kedatangan Musa 6 jam. Langsung jatuh ke dalam dosa penyembahan patung lembu emas. Jadi kita pun jangan khawatir karena terjadi sekarang desas-desus yang luar biasa. Banyak pengamat berkata akan terjadi perang dunia ketiga. Enggak usah takut. Artinya apa? Penggenapan janji Tuhan segera terjadi. Apakah ini sudah waktunya kedatangan Hamosia yang dinantikan oleh bangsa Israel? Mari kita harus siap-siap. Saat itu terjadi, kita semuanya ikut. Kita lanjut. Imamat yang rajani di era mesianik saat ini adalah semua umat yang percaya kepada Mesias menjadi imamat yang rajani dengan syarat. Jadi saudara dan saya menjadi imamat yang rajani dengan satu syarat, hidup menjalankan Torah, karena Torah adalah batu hidup yang menjadi dasar pembangunan rohani atau tubuh Hamasya. Itu salah satu syarat pertama. Baru kedua, membuang segala kejahatan tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, fitnah dan lain-lain. Itu termasuk kedagingan. Harus segera kita buang. Itu pikiran Mesir. Bangsa Israel selalu ingin kembali ke Mesir. Kita pun jangan selalu ingin kembali ke masa lalu. Karena memang enak di masa lalu. Banyak teman. Bisa ngerumpi, rame. Sekarang kita terpencil. Khususnya Bu Betty ini sendiri di Pekanbaru. Memang bukan gampang kudus itu. Bukan gampang kita dikuduskan. Memang kita digiring menjadi apa? Ke dalam pergaulan yang sempit. Jadi kita harus bersyukur, harus siap. Kudus artinya apa? Umat yang kudus itu bangsa Israel ditarik dari Mesir, keluar dari Mesir. Jadi kita pun kalau menjadi imamat yang rajani, kita harus tinggalkan masa lalu kita. Termasuk tradisi-tradisi harus berdoa sungguh-sungguh. Kita setiap suku terikat dengan tradisi tertentu yang selalu ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Khususnya kita orang Batak, coba sekarang lagi ngetren itu agama Parmalim, ternyata sekalipun dia tidak makan babi, ternyata beda banget dengan Torah. Tidak ada dasarnya dengan kaitannya dengan Torah. Jadi itu harus kita, ternyata sekarang mereka itu muncul lagi. Jadi kita hati-hati, tradisi kita ditunggangi oleh agama itu. Jadi supaya kita jangan terjerat, harus benar-benar hidup di dalam Torah. Ya, harus bersyukur ya. Bukan gampang meninggalkan tradisi, tapi butuh iman yang teguh dan keberanian dalam bertindak. Yang ketiga, hidup seperti bayi yang selalu membutuhkan susu yang murni. Jadi susu yang murni membuat kita nanti cepat bertumbuh dengan baik. Kalau kita dulu di tanah Batak tidak ada minum susu, minum air beras. Apa namanya itu? Air tajin. Tapi sehat, tapi kurang tinggi. Sekarang kita lihat anak-anak orang Batak yang lahir di kota udah minum susu, itu tinggi gede dan wajahnya beda. Jadi kita pun sekarang kita sudah minum susu. Firman yang dari Yerusalem, pengajaran dari Yerusalem, Kimitsion. Ini sekarang kita sedang diberikan pengajaran yang murni. Jangan ragu, bukan kita sekedar hanya mencari pengetahuan, tapi benar-benar mencari air hidup yang murni, supaya hati saudara dan saya semakin dimurnikan, pikiran kita dimurnikan, dan roh kita semakin dibaharui, nesama kita semakin dibaharui, untuk layak memasuki dunia yang akan datang, karena nesama kita yang akan dibawa pulang. Jadi ingat, pertama tadi hidup menjalankan Torah, kedua membuang segala kejahatan masa lalu, ketiga
hidup seperti bayi. Jadi kita terus haus dan haus supaya kita bertumbuh, tapi haus akan kebenaran yang murni. Jadi saudara dan saya sekarang menjadi imamat yang rajani. Asal kita mulai hidup dalam Torah, nanti saudara dan saya akan dituntun dan dituntut terus menjadi pelayan-pelayan. Dimulai dari rumah tangga, nanti kita akan menjadi saksi-saksi di luar rumah tangga kita. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 9. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 9. Oleh karena itu, dengan menyingkirkan setiap kejahatan dan setiap tipu muslihat dan kemunafikan dan iri hati dan semua perkataan jahat, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu mengingini susu murni yang firmani, supaya kamu dapat dipertumbuhkan di dalamnya. Jika memang kamu telah mengecap bahwa Tuhan itu baik, yang kepadanya kamu hantu yang hidup, yang sesungguhnya telah ditolak oleh manusia, tetapi di hadapan Elohim terpilih berharga. Kamu sendiri juga sebagai batu-batu yang hidup, kamu sedang dibangun sebagai rumah rohani, imamat yang kudus untuk mempersembahkan korban-korban rohani yang berkenan kepada Elohim melalui Yesua HaMasyiah. Karena hal itu pun tercantum di dalam kitab suci. Lihatlah, aku meletakkan di Zion batu penjuru utama yang terpilih, berharga, dan orang-orang yang percaya kepadanya sekali-sekali tidak dipermalukan. Jadi bagi kamu yang percaya adalah kehormatan, tetapi bagi yang tidak percaya, batu yang telah mereka para pembangun itu tolak, batu itu telah dijadikan sebagai kepala penjuru dan batu sandungan serta karang penghalang. Mereka yang tersandung adalah yang tidak percaya kepada firman, dan untuk itulah mereka telah ditempatkan. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat dalam pemeliharaan, supaya kamu memberitakan kebijakan Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Jadi itu ya, kita lihat bagaimana firman ini diulang kembali oleh Petrus, bahwa itu firman itu pernah disampaikan di Gunung Sinai. Dan kita lihat sekalipun bangsa Israel sudah jatuh dalam dosa penyembahan patung lembu emas, imamat yang rajani tetap dijalankan, tapi menjadi suku Lewi, hanya diberikan kepada suku Lewi. Nah sekarang itu diberikan kepada setiap orang yang percaya. Jadi kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel menjadi imamat yang rajani dengan suku Lewi menjadi imamnya. Selama mereka setia dan taat akan Torah, di padang gurun mereka sungguh dipelihara dengan luar biasa. Tapi saat mereka jatuh di dalam dosa, itu banyak yang meninggal. Yang baru kita pelajari yaitu di mana bangsa Israel jatuh ke dalam penyembahan Baal Peor. Itu dosa perzinahan, dan itu kalau nggak salah 24.000 meninggal. Tapi hanya dengan tindakan satu orang, yaitu Pinkas atau Pinehas, merajam Zimri dan perempuan Midian itu langsung reda amarah Tuhan. Jadi artinya apa? Kalau kita bertindak di dalam kebenaran, membela kebenaran, itu anugerah Tuhan sungguh luar biasa menaungi melingkupi kehidupan kita. Dan apa yang dilakukan oleh Midian itu langsung Tuhan yang membalas. Seperti kita belajar di perasa yang lalu, bagaimana Tuhan memerintahkan Musa sebagai tugas terakhir. Musa memerintahkan bangsa Israel berperang memusnahkan bangsa Midian. Jadi ini menjadi tolak ukur, menjadi patron bagi kita bagaimana bangsa Israel selama di perjalanan menuju tanah Kanaan di padang gurun 40 tahun, generasi pertama karena jatuh dalam dosa penyembahan lembu emas, dan juga jatuh bangun
Karena perkataan lason hara dengan 12 pengintai, 10 melakukan lason hara, hanya apa? Mereka memperkatakan, hati-hati perkataan, kami mau kembali ke Mesir. Hanya benar-benar mereka tidak masuk ke tanah Kanaan. Hanya yang masuk generasi kedua selain daripada Joshua dan Kaleb. Jadi ini untuk menjadi bagian kita sekarang yang sudah percaya menjadi masuk dalam firman ini. Kita menjadi imamat yang raja ini karena kita sudah bersatu dengan umatnya Israel. Satu apa? Dalam pengajaran Torah. Kedua, dalam merayakan Sabat. Ketiga, termasuk merayakan 7 hari raya dan makanan kosher. Itu termasuk di aturan-aturan Mishpatim atau perintah-perintah Tuhan di dalam Torah. Kita mulai masuk sekalipun kita belum sempurna, jauh dari kata sempurna. Masih sangat banyak kekurangan kita, termasuk menguduskan hari Sabat. Tetapi saya pernah belajar kepada Rabi Ortodok, dia katakan begini, kalian bangsa-bangsa tidak akan bisa sama seperti kami untuk menguduskan Sabat. Kalian cukup hormati, itu sudah berharga di mata Bapa. Itu perkataan mereka. Karena dikatakan saat itu dia bilang begini, karena tidak semua perintah Tuhan ini bisa dilakukan di luar tanah, hanya ada semua perintah firman ini hanya bisa dilakukan di tanah Israel. Di luar tanah Israel belum tentu bisa kita melakukan Torah. Contoh, hari raya. Hari raya nanti nggak selalu jatuh pada hari libur. Otomatis yang masih terikat dengan pekerjaan belum tentu bisa. Tapi disitulah kata sepakat. Hanya nanti kita bisa ambil puncak perayaannya, kita cari di hari libur. Disitulah Tuhan melihat hati. Kenapa? Karena kita bukan di tanah perjanjian. Tapi kalau di tanah perjanjian setiap ada hari raya, itu menjadi libur nasional. Setiap ada perayaan, itu menjadi libur nasional, khususnya di tanah Israel. Jadi kita bersyukur saat ini saudara dan saya menjadi imamat yang rajani di akhir zaman. Mari seperti tadi, hiduplah dalam Torah. Jauhkan semua kedagingan di masa lalu. Yang ketiga tadi dikatakan di situ, yang di atas saat kita belajar, hidup seperti bayi. Di sini katakan tadi imamat yang rajani. Hiduplah seperti bayi yang haus terus akan susu yang murni. Supaya apa? Hati kita dimurnikan, pikiran kita dimurnikan, dan roh manusia kita, yaitu nesama kita, semakin dibaharui dan layak memasuki olam haba. Kita lanjutkan. Imam besar berbeda dengan imam Lewi, dan masyarakat biasa dan orang-orang benar bisa disebut dengan sadik, biasa disebut dengan sedek. Jadi makanya kata sadik ini sedekah yang pernah ditanya Bu Romintan diambil dari sini. Orang-orang benar melakukan kebenaran itu termasuk melakukan sedekah. Jadi kata sadik bisa dieja menjadi 4 kata. Safir yaitu jain, artinya pengembara. Daletnya itu dieja menjadi derek, artinya jalan. Yod itu artinya yomim, menjadi hari-hari. Yom sabat, hari sabat. Yomim berarti menjadi kata jamak itu hari-hari. Baru kaf, huruf kafnya itu kados, terpisah atau berbeda atau tampil beda. Jadi itu makanya saudara dan saya sudah mulai terpisah dan kita menjadi tampil beda. Contoh dalam menguduskan hari Sabat, tetangga kita, teman-teman kita sudah mulai bertanya-tanya. Apalagi nanti Desember
Mungkin sanak saudara kita masih mengirim ucapan selamat Natal. Otomatis kita harus punya hikmat memberikan jawaban supaya saudara kita jangan shock. Jadi itu yang disebut sadik atau kados terpisah. Jadi sadik, kata sadik itu 4 huruf, yaitu jain diperpanjang menjadi sapir, dalet itu menjadi derek atau jalan, yomim menjadi hari-hari, kaf itu menjadi kados terpisah, berbeda atau tampil beda. Jadi kalau diejak kata sadik atau orang benar adalah seseorang yang berjalan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang beda atau terpisah atau tampil beda dengan yang lain atau kudus. Jadi orang-orang kudus, orang-orang benar itu, orang-orang sadik itu adalah orang-orang kudus. Kudus artinya apa? Sedek. Kedes. Artinya apa? Terpisah. Jadi kudus artinya bukan suci, tapi kudus artinya dipisahkan. Itu makanya saudara sudah mulai dipisahkan. Dipisahkan dari keluarga, sekalipun kita benar masih berat. Mungkin nanti ada pesta, itu yang paling berat kita orang Batak ini kalau ada pesta. Apalagi nanti keluarga kita, waduh. Kalau ring 1 itu perlu beban, perlu doa yang luar biasa. Saya bertahun-tahun, puluhan tahun untuk berjuang. Kadang aku jatuh bangun di situ. Tapi sekarang saya semakin komitmen karena pertolongan Tuhan. Jadi contoh, untuk mengganti ulus menjadi kado itu kita bayar harga. Pasti semua mata tertuju kepada kita. Kalau yang sudah melakukan itu ya pasti sudah mulai mengalami. Biasanya orang ngasih ulus, saudara kasih kado, itu mata nanti kemana-mana itu. Mata tertuju semua pada kita, semua mata pasti tertuju kepada kita. Itu si anu itu kok aneh, itu kok lain. Jadi di sini kita harus siap jadi orang sadik atau orang benar, hidup kudus, menjalani hari-hari kita dengan cara yang berbeda atau tampil beda, yaitu dengan hidup kudus sehari-hari. Contoh nanti kalau arisan, saudara risih juga lama-lama. Kenapa? Kita nggak makan makanan lagi yang ada di arisan. Otomatis arisan orang Batak pasti ada B1. Apalagi ada yang berdarah-darah di situ. Itu perlu perjuangan untuk hidup menjadi orang kudus, menjadi beda. Tapi lama-kelamaan terbiasa dan terbiasa. Puji Tuhan, kami ikuti arisan lingkungan di sini. Awalnya agak canggung juga, tapi lama-lama mereka sudah ngerti, sudah tahu. Bahkan kita selalu bawa firman di arisan lingkungan, khususnya orang Batak. Jadi kita memperdengarkan nama Yahweh, memperdengarkan Sabat. Mereka terima nggak terima itu urusan mereka, tapi tugas kita hanya untuk memberitakan. Jadi itu ya, sadik artinya apa tadi? Kita coba. Sapir, derek, jalan, yomim, hari-hari, kados, itu kaf, terpisah, berbeda, tampil beda. Jadi sadik atau orang benar adalah seseorang yang berjalan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang berbeda, terpisah, tampil beda dengan yang lain atau hidup kudus. Imamat yang rajani atau orang percaya juga harus berbeda dengan orang-orang dunia. Jadi kita sekarang ini, saudara yang masih bekerja harus berbeda. Orang-orang dunia di kantor, kalau orang kantor cabut bolos, atau mungkin yang masih suka nambah-nambahin biaya pengeluaran, ya kita nggak bisa lagi di situ. Kita sudah harus benar-benar hidup dalam Torah.
Jadi jangan lagi melakukan. Kita harus berbeda dengan orang dunia. Supaya apa? Untuk kita bisa berbeda dengan orang dunia, kita harus benar-benar menyerahkan hidup sama Tuhan. Dan Tuhan yang mengambil alih roh manusia kita. Dan tubuh kita menjadi bait Roh Kudus yang benar-benar dipenuhi dengan roh. Barulah kita mengerti rancangan Bapa, mana yang baik, mana yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita harus kejar yang sempurna. Jangan ada di kategori baik. Kejar dari baik berkenan. Dari berkenan kejar yang sempurna. Otomatis kita ikut rapture. Katakan amin. Kejar yang sempurna itu. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Silakan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui kemurahan Elohim, aku menasihati kamu agar mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, berkenan kepada Elohim. Itulah ibadahmu yang bijak. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi ada 3 tahap ya. Jadi katakannya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Jadi kita tidak boleh lagi sama dengan orang dunia. Kita tidak boleh lagi sama dengan sekeliling kita. Dan itu butuh perjuangan. Butuh tuntunan Roh Kudus. Tanpa Roh Bapa yang sungguh-sungguh mengambil alih roh manusia saudara, saudara akan tetap jaga hati, tidak bisa langsung tak. Jadi harus benar-benar, kita nggak bisa langsung ekstrim. Itu dibutuhkan iman yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau selama kita masih bermain-main dalam pikiran, itu berat kita tindakan. Jadi berdoa sungguh-sungguh untuk kita berbeda dengan keluarga, dengan saudara kita, itu butuh perjuangan. Itu makanya dikatakan di sini, kamu tidak dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini atau dunia ini di Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi semakin kita kuat di dalam Torah itulah yang mengubah pikiran kita menjadi pikiran Hamasia. Seperti yang dikatakan Paulus di Kolose, milikilah pikiran Hamasia atau pikiran Kristus. Itu ya. Jadi pikiran kita agar kamu membuktikan apa itu kehendak. Jadi ini salah satu cara kita membuktikan bagi keluarga kita, memperlihatkan kehendak Tuhan. Dan kita akan mengerti yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jadi ada 3 tahap. Baik, berkenan, dan sempurna. Saya minta bagi kita semua, dari kategori baik, sekarang kita semuanya udah ada di kategori baik. Kejar yang berkenan. Apa itu yang berkenan? Sudah mulai aktif di dalam pelayanan, dalam komunitas. Nanti dari situ masuk lagi ke lebih yang sempurna lagi. Kejar yang sempurna. Itu apa? Biar Roh Kudus yang menuntun saudara dan saya. Roh Kudus yang menuntun kita nanti. Jadi kejar itu baik, berkenan, dan sempurna. Mesir, padang gurun, dan tanah perjanjian. Itu tahapannya. Dari Mesir keluar dari Mesir itu baik. Di padang gurun itu sudah mulai berkenan, dituntun oleh tiang awan, tiang api. Yang lebih sempurna lagi itu masuk ke tanah perjanjian. Disitulah bangsa Israel mulai melakukan Torah. Jadi padang gurun mereka belum melakukan. Contoh salah satu buah sulung. Itu mereka belum melakukan di padang gurun. Setelah masuk ke tanah perjanjian barulah mereka melakukan itu buah sulung. Jadi kejar itu Mesir, padang gurun, dan
tanah perjanjian itu Yerusalem. Jadi kita pun sekarang baik, berkenan, dan sempurna. Kejar yang sempurna. Itu artinya apa? Hidup dipimpin roh. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah mengejar yang sempurna, otomatis saudara dan saya pasti ikut Exodus, itu rapture ke Yerusalem, memasuki olam haba, memerintah di kerajaan 1000 tahun. Amin. Tugas imam atau sekarang di era mesianik ini adalah untuk memuliakan nama Yahweh dan membawa umat melakukan kehendaknya, itu berjalan di dalam Torah, supaya dunia melihat bahwa nama Yahweh ada di dalam umatnya yang percaya kepadanya. Jadi harus kita tunjukkan dari kehidupan kita sehari-hari, yang belajar di dalam Torah, yang menjadi pelaku Torah. Orang dunia, lingkungan kita, saudara-saudara kita akan melihat bahwa kita di dalam hidup kita ada nama Bapa. Boleh dibaca Ulangan 28 ayat 10. Ayo, nggak apa-apa, diulang-ulang 2 kali paling cepat. Maka di dalam bangsa ini akan melihat bahwa nama Yahweh disebut akan kau dan mereka akan menjadi takut kepadamu. Jadi itu ya, lewat kehidupan kita sehari-hari akan orang lingkungan kita akan melihat bahwa nama Yahweh ada di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak langsung menjadi yang baik. Pertama apa? Celaan dulu. Mari kita besuk atau kunjungan ke rumah di Cipayung, bahkan banyak orang di sana. Kenapa Bu Ulin mesti ibadah, meninggalkan suami sakit ke Pamulang jauh-jauh banget? Kak, di sana aja ada Tuhan gitu. Kenapa? Mereka belum mengerti. Tapi saya dengar, saya yakin apa saya Bu Uli pasti diam aja. Tapi ada saatnya nanti dia akan bicara kepada keluarganya. Jadi Bu Uli itu tantangannya luar biasa. Keluarganya datang ke sana itu celaan, bahkan omongan jadinya. Mungkin sama Bu Ulin tidak diomongin, tapi yang sama temannya, sama sekitarnya. Jadi itu yang harus kita pertahankan. Jadi tanpa buah-buah Roh Kudus yang melekat di dalam hidup kita, ya mereka tidak akan pernah melihat. Dan sekarang kini kita mulai menguduskan hari Sabat, kita sudah mulai makan kosher, bukan langsung nama Tuhan nampak dalam kehidupan kita. Bukan langsung dilihat orang lain nama Tuhan itu ada pada kita, tetapi apa? Kita dicelah dulu. Lah, lo kok aneh? Udah jadi sahabat? Hati-hati lo, jangan jadi saksi Yehova. Kok jadi apen sekarangnya? Itu jadi omongan sama kita. Jadi ini kita harus lebih lagi, harus sungguh-sungguh miliki iman yang teguh. Makanya ada firman, tambahkanlah iman kami. Apa caranya? Bagaimana caranya menambahkan iman? Semakin giat belajar dalam firman, semakin kita giat melakukan Torah, itu semakin banyak malaikat yang mendampingi kita. Sebagaimana kita sudah belajar, satu perintah kita lakukan, satu malaikat baik langsung datang mendampingi saudara dan saya. Tapi satu perintah kita tolak atau kita langgar, itu langsung datang malaikat jahat yang menunggangi kita, dan terus kita membuat kejahatan lagi, itu melakukan pelanggaran Torah. Tapi begitu kita melakukan Torah, ada malaikat baik yang datang pada kita, dan itu yang meneguhkan, menguatkan kita untuk jadi pelaku-pelaku Torah. Begitu ya.
Kita lanjut. Sebagai imamat yang rajani atau orang-orang benar di akhir zaman ini, biarlah kita selalu memikul kuk yang dari Yeshua HaMashiach, yaitu Torah, agar nama Yahweh jangan sampai dihujat. Jadi kita harus terus pegang kuk. Kuk dari siapa? Itu dari Yeshua HaMashiach. Jadi supaya sungguh-sungguh, coba di mute dulu ya kalau ada yang masih agak mengganggu. Jadi supaya sungguh-sungguh kita hidup dalam memikul kuk yang dari Tuhan, itu enak dan ringan. Artinya apa? Itu tadi, kalau kita memikul kuk yang daripada Yesus HaMashiach, itu Torah kebenaran yang selalu ada di pundak kita, yang menjadi beban di setiap langkah hidup kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku Torah akhir zaman. Disitulah malaikat selalu menguatkan, meneguhkan saudara dan saya untuk menjadi pelaku-pelaku Torah di setiap waktu. Itulah kuk itu. Jadi kita pikul salib. Jadi isi salib itu adalah 10 perintah. Jadi siapa yang pikul kuk, itu artinya apa? Itu selalu memikul Torah. Dan kuk itu artinya bukan beban kehidupan, bukan. Tapi kita selalu terbeban di setiap waktu untuk menjadi pelaku-pelaku Torah, dan kita tidak melanggar Torah, dan Tuhan selalu membantu kita, memberi kekuatan bagi kita, dan mengirim malaikatnya, yaitu malaikat baik, untuk menguatkan kita menjadi pelaku-pelaku Torah. 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 2. 1 Timotius 6 ayat 1 sampai 2. Biarlah seberapa banyak hamba yang berada di bawahku menganggap majikan-majikan mereka layak akan penghormatan sepenuhnya, sehingga nama dan ajaran Elohim tidak dapat dihujat. Dan mereka yang punya majikan-majikan yang beriman, biarlah mereka tidak meremehkannya, karena mereka itu saudara. Baliknya, biarlah mereka melayani lebih, sebab mereka seiman dan sekasih. Orang-orang yang mengambil bagian di dalam perbuatan baik, ajarkanlah dan nasihatkanlah hal-hal ini. Ini dikasih perumpamaan seperti majikan ya. Jadi orang-orang yang punya majikan artinya apa? Kita yang punya Tuhan, yaitu Bapa Yahweh sendiri, biarlah kita selalu terbeban menganggap Tuhan itu yang layak dihormati, dan kita terus menghormati lewat melakukan apa yang diinginkan pada kita. Artinya apa? Kita ikuti aturan-aturan daripada majikan kita, itu Bapa Yahweh, Tuhan kita, supaya kita semakin layak di hadapannya. Dan kita sungguh-sungguh, kalau kita sudah mulai ada saudara-saudara kita yang mau melakukan Torah, yang mau hidup dalam Torah, mulai ajarkan, mulai nasihati terus untuk semakin tekun. Karena belajar Torah itu nanti di akhirnya akan semakin banyak tantangan, karena firman sudah jelas berkata, pada saat itu kalau waktunya tidak dipersingkat, orang-orang pilihan pun hampir-hampir tidak selamat. Bayangkan itu, orang pilihan loh, berarti umat Israel hampir-hampir tidak selamat. Artinya apa? Saat itu nanti terjadi, kita dibutuhkan iman yang teguh, tidak goyang terhadap tekanan dalam bentuk apapun. Itu makanya ada firman, kalau nggak salah di Roma ya, atau di mana, apakah yang bisa memisahkan kita dari HaMashiach? Kesukaran, kemiskinan, aniaya, sakit, penyakit, tidak ada. Bahkan Paulus mengatakan, tiap hari kami menjadi orang-orang yang siap disembelih, bahkan siap dianiaya karena hidup dalam kebenaran. Tapi kita lihat bagaimana para rasul di akhir hidupnya mereka menyerahkan diri untuk disalibkan. Yakobus diseret-seret, dipancung. Kenapa? Mereka ngerti apa yang mereka lakukan. Jadi sekarang pun kita harus siap.
Seperti tadi saya katakan, tadi Bu Pano, Bu Betty mengirim video ke grup. Kita renungkan ini. Kalau memang ini sudah awal perang Gog dan Magog, karena Iran itu adalah salah satu Gog Persia. Jadi kita nggak tahu sudahkah waktunya ini. Kita nggak tahu. Kenapa? Firman-Nya tidak ada seorang pun yang tahu, kata Tuhan. Hanya Bapa yang tahu. Kita hanya berdoa Pak supaya kita semakin layak. Jadi itu yang dikatakan Timotius. Jika seseorang mengajarkan ajaran yang berbeda, kita lanjutkan. Hindarilah pengajaran yang tidak sesuai dengan Torah. Jangan sampai merasa orang yang paling benar, yang akhirnya timbul kesombongan, iri hati, dan bersilat lidah, fitnah dan perselisihan. Kalau saudara cek YouTube kita, YouTube yang hari Sabtu, ada di situ yang komen. Dia bilang begini, kalian masih menunggu kedatangan Mesias, kami sudah mendapatkannya. Kalau kalian membenci agama-agama lain, khususnya Katolik, tinggalkan, bubarkan saja ibadahmu. Itu komennya di situ. Coba bayangkan bagaimana fanatiknya mereka itu. Padahal mereka tidak mengerti cikal bakal kebenaran itu awalnya dari Israel. Jadi saya balas di situ. Cobalah belajar kebenaran dari yang murni, dari aslinya, yaitu Israel. Jangan dari Roma. Jadi itu perenungan bagi kita. Di YouTube aja kita langsung dicela. Padahal kita hanya kembali kepada kebenaran. Dikirain kita nggak percaya kepada Mesias. Padahal Mesias belum datang kali yang kedua. Yang pertama sudah. Jadi sekarang kita sedang menanti. Tetapi dia mengatakan kami sudah mendapatkan Mesias yang kedua kalinya. Berarti dari situ ketahuan kebohongannya. Jadi kita harus semakin sungguh-sungguh hindari sekarang, apalagi di YouTube. Kalau pengajaran udah keluar dari konteks Torah, tinggalkan itu. Jangan, sekalipun itu enak dengarnya, lama-lama saudara tertarik, karena itu roh tarik menarik. Sekali kita buka telinga untuk mendengar, padahal pengajaran yang sudah keluar dari Torah, tidak berdasarkan Torah, lama-lama saudara bisa tertarik. Jadi hati-hati pengajaran akhir zaman, apalagi dari YouTube. Kita nggak tahu siapa dia, makanya harus lebih hidup dipimpin Roh, biar Roh Kudus akan menyaring kita untuk belajar akan kebenaran. Imamat 6 ayat 3 sampai 5. Ayat 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. 1 Timotius 6 ayat 3 sampai 5. Jika seseorang mengajarkan ajaran yang berbeda dan tidak mengarah kepada firman yang menyehatkan, yaitu yang dari Tuhan kita Yesus Wahamasia, serta kepada ajaran yang sesuai dengan kesalehan, dia telah menjadi sombong padahal tidak mengerti apa-apa. Sebaliknya, tergantung akan perdebatan dan silat kata, dari sanalah timbul iri hati, perselisihan, fitnah-fitnah, kecurigaan yang jahat, pertengkaran orang-orang yang telah dirusak total pikirannya dan digelapkan dari kebenaran, yang mengira kesalehan adalah alat penghasilan. Menjauhlah dari orang-orang semacam itu. Nah itu ya. Jadi kita lihat sekarang di YouTube, di grup-grup banyak perdebatan. Jadi kalau sudah perdebatkan, yang si A menampilkan menjadi kalau diskusi bagus, tapi di situ yang saling mencela, saling berargumen, hanya muncul iri hati.
muncul sakit hati. Jadi kita pun di grup kalau sedang diskusi boleh kita ikut, tapi kalau itu sudah menonjolkan kebenarannya sendiri, tidak mau diskusi, ya kita harus berhikmat supaya kita jangan terkontaminasi iri hati. Karena banyak orang sekarang ingin menonjolkan kemampuannya supaya dia merasa paling hebat. Banyak itu, di mana-mana itu ada. Selalu ingin menonjolkan kemampuannya. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi. Pengajar-pengajar saat ini, salah satu Rabi mengatakan, belajar Torah, jangan pernah meninggalkan Yesua. Jadi kalau saudara belajar dan belajar Torah terus, banyak yang sudah karena begitu gila Torah, begitu dia sangat mencintai Torah, hanya belajar sama orang Israel, akhirnya apa? Meninggalkan Yesua, ortodok. Dia kena ortodok yang pernah datang ke Indonesia, itu Rabi Tobias Singer. Banyak di saudara kita yang di Papua, banyak yang bergabung jadi ortodok. Padahal Rabi banyak mengatakan apa? Belajar Torah, jangan pernah meninggalkan Yesua. Yesua lah yang memampukan kita untuk belajar Torah, karena dia adalah Torah yang hidup. Jadi hati-hati pengajaran akhir zaman. Kalau tidak kembali ke Torah, kalau tidak berdasarkan Torah, bahkan membawa kita, menggiring kita keluar dari Torah, segera tinggalkan itu. Jadi mulai sekarang, apa yang ada di dalam Torah, itulah kita lakukan. Di luar itu jangan. Khususnya patronnya 7 hari raya. Di luar 7 hari raya, kalau ada event-event atau sakramen, di luar 7 hari raya jangan ikut. Karena itu aturannya sudah baku 7 hari raya. Bahkan hanya ada 2-3 hari tambahan. Minggu depan kita akan bisa ikut. Yang mau ikut itu yang dirayakan oleh bangsa Israel itu 9 Av. Itu hancurnya bait suci pertama, itu diawali dari 11 pengintai. Itu selalu 9 Av. Nanti jatuh kalau nggak salah Selasa depan. Jadi kalau nanti saudara mau ikut, kita bisa berpartisipasi mendoakan, ikut mengambil doa puasa. Jadi di luar 7 hari raya hanya ada tercatat di dalam Alkitab sakramen yang harus dirayakan, itu apa? 2 hari raya tambahan, Hanukkah dan Purim. Di luar itu jangan, termasuk Natal. Makanya kita meninggalkan Natal, karena itu tidak ada di Alkitab. Termasuk sakramen yang lain. Saya nggak perlu sebut nama lagi, saudara dan saya yakin sudah tahu semua. Kita lanjutkan. Kerinduan orang benar atau imamat yang rajani adalah menanti-nantikan Tuhan dengan berjalan dalam ketulusan dan kejujuran di setiap waktu. Jadi kerinduan orang benar, kerinduan saudara dan saya sebagai orang sadik atau orang-orang yang berjalan di dalam Torah. Kerinduan kita setiap bangun pagi, kita menanti-nantikan Tuhan di dalam doa. Saat ini pun kita merindukan apa? Menanti-nantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua, karena kita melihat situasi dunia semakin kelam. Kalau ini yang saya katakan tadi, kalau ini sudah waktunya, mari kita nanti-nantikan. Harus kita berbahagia, harus semakin giat, bukan menjadi takut. Jadi kerinduan orang benar. Jadi sekarang lihatlah, kerinduanmu apa? Kalau kerinduanmu masih tergiur dengan materi harta dunia, artinya apa? Saudara belum benar jadi orang sadik, belum jadi orang-orang yang kudus, belum menjadi imamat-imamat yang rajani. Orang yang sudah hidup di dalam imamat-imamat yang rajani, menjadi orang-orang kudus di akhir zaman. Saudara dan saya adalah orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan di setiap waktu.
Mari kita semakin menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Itulah yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan surga dan seluruh kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Jadi harus selalu mengutamakan Tuhan. Bukannya kita tidak bisa bekerja, tetap harus bekerja dengan baik dan normal. Saudara yang pedagang, berdaganglah dengan baik dan normal kembali, tetapi selalu mengutamakan Tuhan. Selalu harus mencari-cari Tuhan pagi hari. Harus berdiam diri, luangkan waktu untuk Tuhan di setiap waktu. Yesaya 26 ayat 7 sampai 8. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Saya pegang ayat 7 sampai 8. Jalan bagi orang benar adalah kebenaran. Hal yang jujur akan mengukur orang benar. Ya, pada alur keputusan-keputusanmu, ya Elohim, kami telah menanti-nantikan engkau dan namamu dan pada ingatan engkau ada kerinduan buatku. Jadi itu ya. Jalan bagi orang benar adalah kejujuran. Hal yang jujur akan mengukur jalan orang benar. Jadi kejujuran itu sangat penting. Pada alur keputusan-keputusanmu ya Yahweh, kami telah menanti-nantikan engkau pada namamu, dan pada ingatan akan engkau ada kerinduan jiwa kami. Jadi kerinduan orang-orang kudus itu adalah hidup jujur dan selalu menanti-nantikan Tuhan. Nantikanlah Tuhan di setiap waktu. Pagi, bangun pagi, nantikanlah Tuhan dengan persekutuan doa pribadi. Orang percaya atau imamat yang rajani, yang berpaling dari Torah, doanya menjadi kekejian di hadapan Aba Yahweh. Perhatikan ini. Ini menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Orang percaya atau imamat yang rajani, saudara dan saya, yang berpaling dari Torah, doanya menjadi kekejian di hadapan Aba Yahweh. Jadi nggak usah tergiur dengan doa-doa di luar sana. Kalau mereka tidak hidup di dalam Torah, doanya menjadi kekejian. Baca Amsal 28 ayat 9. Amsal 28 ayat 9, siapa memalingkan telinganya dari mendengar Torah, doanya pun adalah kekejian. Nah itu ya. Amen. Jadi jangan memalingkan telinga dari Torah, dari pengajaran Torah. Jangan sampai doa kita menjadi doa kekejian. Begitu banyak gerakan-gerakan doa untuk bangsa. Tahun 2005 saya ikut di Senayan. Tanggal 5 bulan 5 tahun 2005. Jam 5. Itu doa untuk bangsa dan negara. Tapi sampai sekarang ini apa? Bangsa ini tetap menghujat bangsa Israel. Tetap aja Indonesia jatuh dalam kemiskinan. Padahal kita adalah negara yang paling kaya di seluruh dunia. Semua ada, tapi bangsa kita jatuh karena apa? Selalu mengutuk umat pilihan bangsa Israel. Jadi hati-hati, doa-doa kita menjadi kekejian di mata Tuhan kalau kita berpaling dari Torah. Harus hidup dalam Torah. Doa orang yang munafik adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi doa orang yang tulus hatinya adalah kesukaan Tuhan. Jadi ingat, adakah saat ini kemunafikan di dalam hidupmu? Hilangkan itu. Katakanlah iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jangan ada kemunafikan. Berkatalah jujur. Jujurlah terhadap diri sendiri. Karena orang yang munafik doanya menjadi kekejian. Tapi doa yang tulus, orang yang tulus, itu sangat menyukakan hati Tuhan. Jadi biarlah saudara dan saya semakin tulus, hari lepas hari, tulus satu dengan yang lain, sesama satu komunitas. Jangan ada ego, jangan gampang tersinggung, jangan ada praduga negatif, jangan ada pikiran macam-macam.
tetaplah ikhlas dan tulus. Kalau orang lain berpikiran negatif kepada kita, itu urusannya. Gak perlu kita mencari-cari kenapa, nggak perlu. Tetap ikhlas, jaga hati terus, karena jelas firman Tuhan. Doa orang yang munafik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang yang tulus hatinya adalah menyenangkan atau kesukaan Tuhan. Amsal 15 ayat 8. Ayo. Amsal 15 ayat 8. Kurban orang fasik adalah suatu kekejian bagi Yahweh, tetapi doa orang tulus adalah kesukaannya. Jadi bagaimana kita menjadi menyukakan Tuhan, doa kita menjadi kesukaan Tuhan, artinya apa? Tuluslah di setiap waktu kepada siapapun. Tuluslah. Artinya apa? Kalau Torah sudah hidup dalam hidup kita, saudara dan saya, otomatis ketulusan itu sudah ada di hati kita. Otomatis hatimu disunat di alam roh oleh Bapa. Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik udah ya, adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang benar jujur dikenanya. Kita lihat bagian terakhir. Kesaktian orang benar atau imamat yang rajane. Jadi kalau saudara mulai terus terikat di dalam ikatan imamat yang rajani, menjadi orang yang sadik. Sadik itu jadi jelas itu orang yang menjalankan hari-hari hidupnya dengan berbeda, dengan tampil beda, dengan kudus. Hidup dalam Torah. Jadi orang sadik, orang benar. Menjauhkan apa? Tetap hidup dalam Torah, menjauhkan kedagingan, dan benar-benar hidup di dalam Torah. Dan kita lihatlah apa yang menjadi bagian saudara dan saya kalau saudara sudah menjadi orang sadik, menjadi orang benar, saudara menjadi orang-orang yang sakti di hadapan Bapa Yahweh. Bahkan orang lain akan melihat saudara dan menjadi sakti. Waktu saya dulu masih di pelepasan, ada seorang ibu, kucingnya kembangnya dulu apa itu yang lagi ngetren saat itu? Kembang cinta. Kalau kembangnya itu agak kurang subur, saya langsung diajak doa ke rumahnya. Doakan dulu nih, kucing saya kurang sehat ini, kembang saya kurang subur. Hanya apa? Karena apa? Dia bilang apa? Doamu mujur. Dia bilang, jadi kita pun kalau berdoa ya akan terjawab. Asal saudara sudah menjadi orang sadik. Saudara menjadi orang-orang yang sakti di hadapan Bapa. Karena apa? Doa saudara dan saya pasti menjadi doa yang tulus, artinya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Otomatis apa yang kita doakan didengarkan oleh Tuhan, termasuk mendoakan yang sakit, mendoakan apapun. Jadi inilah menjadi kesaktian saudara. Jadilah orang benar. Tadi orang benar itu apa? Orang sadik menjalani hari hidupnya dengan berbeda dengan orang lain. Coba kita baca bersama-sama apa kesaktian orang benar. 2, 3 ya. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Jadi Elia adalah manusia biasa, tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Doanya meminta hujan benar-benar tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Jadi kalau saudara dan saya sudah menjadi orang sadik, orang benar, artinya apa? Doa orang benar, jikalau yakin didoakan, pasti terjadi, termasuk mendoakan yang sakit.
Jadi siapa? Itu makanya dipanggil untuk melakukan orang sakit apa? Hamba-hamba Tuhan. Karena tolak ukur di mata orang biasa, hamba-hamba Tuhanlah menjadi orang benar yang penuh urapan. Tapi sekarang imamat yang rejani, saudara dan saya adalah orang benar. Tinggal pelihara, perbaiki terus hatimu ikhlas dan tulus, supaya doa-doa kita bukan menjadi kejijikan di mata Tuhan, tapi menyenangkan hati Tuhan. Artinya doa kita menjadi doa orang benar, dan orang yang kita doakan yakin dan minta doa kepada saudara dan saya, pasti apa yang kita doakan itu pasti terjadi, mujizat pasti terjadi. Inilah menjadi kesaktian orang yang hidup di dalam kebenaran. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang sakti untuk melakukan doa-doa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan doa. Dan lewat doa-doa kita banyak nanti akan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang kesaktian orang benar. Jadi jadilah orang sadik. Tadi katakan apa? Sapir, Derek, Yomim, dan Kados. Jadi orang-orang yang menjalankan hidupnya dengan cara yang berbeda, itulah orang benar. Dengan menjalankan hari-hari kita dengan cara yang kudus, hidup di dalam Torah, otomatis kita berbeda dengan orang yang lain. Inilah menjadi bagian kita. Doamu menjadi doa yang berkenan kepada Bapa, dan setiap apa yang kita doakan pasti terjadi, dan kita menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Abah Yahweh memberkati kita semua. Amin. Amin. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Ya. Mau nanya, mungkin pertanyaannya pertanyaan yang kayak anak kecil nih, tapi perlu sih buat saya, mungkin buat saudara-saudara di sini juga. Oke, silakan, Itu Pak. pengertian